Perkenalkan nama saya Ida Bagus Darmanala. Dan saya Kevin Gantung. Dan saya Randy Devano Fauzan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kelompok kami yaitu dengan judul Aplikasi Data Mahasiswa Baru Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampus Nerd Stanley Caro, ST, MTI. Software yang digunakan yaitu Visual Studio Code, kedua Qt Designer, dan ketiga SAM. PC Code untuk pembuatan codingan Python, Qt Designer untuk membuat desain UI, terus SAM untuk membuat sebagai web server. Ini untuk tampilan UI login di Qt Designer. Ini untuk tampilan UI maba di Qt Designer. Hasil dari pembuatan UI tadi kemudian disimpan dalam format file .ui. File UI kemudian dikonversi ke format file .py dengan cara masuk ke lokasi file UI disimpan kemudian pada kolom file ketik cmd. Setelah masuk di aplikasi cmd kemudian ketik pyuic 5 garis x nama file .ui garis o nama file .py. Ya, cukup sekian untuk ini. Yang selanjutnya akan dibawakan Saudara Kevin Ngantung. Baiklah, berikut kami akan mempresentasikan hasil coding yang telah kami buat yang akan dipresentasikan oleh teman kita yaitu Kevin Gantung. Baik, itu yang pertama menggantikan from PYQT5, import Qt Core, Qt Guide, Qt Bytes, baru import PyMySQL, from Maba, import UI dialog 1. Untuk yang ini sampai di sini merupakan bawaan dari Qt Designer. Baru selanjutnya kita mendefinisikan retranslate yaitu dengan Qt Core, selanjutnya yaitu self dialog. Baru kita membuat definisikan return self dialog, dan untuk Qt Core-nya yaitu seperti ini. Selanjutnya kita membuat fungsi dialog yaitu seperti ini, dapat dilihat di sini. Selanjutnya kita membuat table save yaitu table save label yaitu untuk memanggil label. Baru save label yang pertama untuk memanggil tampilan di Maba. Baru selanjutnya kita masuk di push button kedua untuk tombol login. Baru label kedua untuk username, dan label ketiga untuk password. Baru label keempat untuk keterangan username dan password. Baru yang terakhir self push button 2 supaya tombol push button dapat berjalan. Selanjutnya yaitu login. Pertama kita mendefinisikan fungsi login supaya fungsi push button dapat dipanggil. Dan kita membuat parameter password. Baru line edit 2 untuk dapat
memanggil password. Selanjutnya membuat objek koneksi. Untuk membuat localhost, user root, password, db dmaba, port, dan auto commit. Baru selanjutnya kita membuat objek kursor. Selanjutnya kita membuat query select, yaitu query di mana nantinya pas merupakan yang nantinya password ini merupakan dari password custom dari database yang telah kita buat. Jika password yang kita masukkan benar, maka akan muncul message box your login. Itu sampai sini. Selanjutnya login dialog 1 supaya setelah berhasil login langsung pindah ke tampilan pengisian data. Selanjutnya dia masuk di else. Jika password salah, maka akan muncul message pop-up warning. Yaitu akan muncul message pop-up warning, yaitu error, enter the correct password. Selanjutnya, Randy. Ya. Terima kasih untuk saudara Kevin atas waktunya. Selanjutnya saya akan membawakan definisi message box self title message. Itu untuk membuat fungsi message box yang menggunakan parameter self title and message. Selanjutnya message sama dengan kt widget titik message box itu membuat variabel message, yaitu memakai kitty widget titik key message box. Selanjutnya mesh titik set window title itu untuk memanggil message set window title. Selanjutnya mesh titik set text itu untuk membuat text pop up, dan mesh titik set icon itu membuat icon informasi. Selanjutnya mesh titik set tanda button yaitu membuat tombol pada kitty widget titik kitty message box, yaitu oke. Selanjutnya kita execute. Dan selanjutnya itu dev login self. Selanjutnya dev warning self title message. Itu untuk mendefinisikan warning yang menggunakan parameter self title dan message. Mesh sama dengan kitty widget titik key message box. Itu untuk membuat variabel message box, untuk membuat variabel message yaitu kitty widget, yaitu memakai kitty widget titik key message box. Dan selanjutnya mesh titik set window title itu untuk memanggil title. Mesh titik set text itu untuk membuat text pop up. Mesh titik set icon itu untuk membuat icon warning yang menggunakan kitty widget titik key message box. Selanjutnya mesh titik set tanda button kitty widget titik key message box oke. Itu untuk membuat
membuat tombol pada message box yaitu memakai Qt widget titik key message box yang bertulisan OK. Selanjutnya kita execute. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan melanjutkan codingan tampilan data mahasiswa baru, yaitu from PyQt5 import Qt Core, Qt GUI, dan Qt Widgets. Lalu selanjutnya import PyMySQL. Untuk di kelas UI dialog 1, yaitu sebagai object name, kita mendefinisikan setup UI menggunakan parameter self dan dialog, yaitu dialog set object name untuk membuat name dialog resize membuat ukuran pada maba 800,598. Selanjutnya membuat label, membuat set geometri pada dari label yaitu 801,11, membuat font, membuat variable font qtgui.keyfont, membuat variable set family, font.setFamily, yaitu mengganti font tersebut, yaitu namanya MS serif, mengubah ukuran 10, bold, true, weight 75. Selanjutnya self.label.setFont, self.label.setStylisheet, membuat background dari font. Selanjutnya set object name yaitu label. Stepnya sama, membuat frame, membuat push button, di mana di sini kami menggunakan 3 push button, yaitu untuk push button delete, clear, dan save. Membuat label kelima, dan selanjutnya membuat plain text. Kami menggunakan plain text. Ada 5 plain text yang kami gunakan. Ya, ada 5 plain text yang kami gunakan, dan nantinya akan dijelaskan di bawah. Hanya membuat label, selanjutnya di fungsi retranslate UI menggunakan parameter self.dialog dan dialog, membuat variable translate sama dengan qtcore.qtcoreApplication.translate, dialog.setWindowTitle, yaitu membuat judul dari aplikasi tersebut. Yang kita gunakan yaitu demaba. Selanjutnya self.label.setText, yaitu membuat judul dari data mahasiswa tersebut di bagian judul aplikasi, yaitu data mahasiswa baru. Selanjutnya membuat parameter memanggil variabel push button 3, yaitu clear. Selanjutnya memanggil variabel push button 2 save, dan push button pertama yaitu delete. Selanjutnya label 5 yaitu email, label 4 font, label 6 address, label 2 first name, dan push button 3 yang untuk di sini memanggil variabel push button 3 dengan .click.connect, lalu memanggil parameter self.clear, di mana nantinya clear ini akan dibuat fungsi. Sama di bawah kita memanggil push button yaitu delete, push button 2 sebagai save. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari save menggunakan parameter self. Yang pertama, untuk first name sama dengan self.plaintext.toPlainText.
Dimana ini plain text pertama untuk mengisi teks first name, yang kedua last name, plain text kedua, yang ketiga phone, plain text ketiga, email, plain text keempat, address, plain text kelima. Selanjutnya insert, membuat variable insert yaitu first name, last name, phone, email, dan address. Kita print insert. Membuat objek yaitu con sama dengan py_mysql.connect dengan host yang bernama localhost, user root, password tidak ada, database dbmaba, port 3306, auto commit dengan true. Membuat objek kursor yaitu con.cursor dengan sintaks SQL yaitu insert into maba, first name memanggil tabel first name, tabel last name, tabel phone, email, dan address dengan value string kemudian insert. Kita panggil variable insertnya tadi. Jika data berhasil di save, jika data yang kita isi, jika kita mengklik tombol save, maka data yang telah kita isi akan muncul message box successful, your data has been saved. Jika data kosong atau tidak lengkap, error, your data is not saved. Selanjutnya fungsi delete menggunakan parameter self. First name sama dengan self.plaintext.toPlainText, dimana jika kita mengetikkan nama yang data yang ingin kita hapus, kita hanya perlu mengetik first name-nya saja, tidak perlu menuliskan semuanya, first name, last name, phone, email, dan address. Sama kita panggil py_mysql, selebihnya sama, dan jika data sudah berhasil dihapus akan muncul pop-up successful, your data has been deleted. Dan jika tidak ada data yang benar, maka data is not deleted. Selanjutnya clear, save the plain text, set plain text kosong, dimana jika kita tindih tombol clear, maka plain text yang tadi yang sudah kita isikan data akan dibersihkan. Selanjutnya mendefinisikan message box yang telah dijelaskan oleh Randy tadi. If name sama dengan main, import SES. Kita buat variable apps sama dengan kittyWidget.keyApplication dengan parameter ses.argv. Membuat variable dialog sama dengan kittyWidget.keyDialog. UI sama dengan UI dialog 1, UI setup, dialog.show, ses exit app.execute. Kita running program. Dari running baiklah, ini tampilan dari aplikasi Demaba. Ini tampilan login. Kita masukkan username dan password yaitu admin 123. Login. Muncul pop up. Baiklah, untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Kita ketik username, login, you are login. Oke. Kita masukkan data first name dia bagus, last name Darmanala, phone 0812 5349818, email bagusnala@gmail.com,
alamat Majapahit. Kita save. Your data have been saved. Selanjutnya kita buka localhost /php myadmin di database The Maba. Kita lihat tabel Maba berhasil. First name Ida Bagus, last name Darmanala, phone, email, dan Majapahit. Selanjutnya kita akan hapus, delete. Your data has been deleted. Oke, kita refresh, tidak ada data. Selanjutnya kita clear, data dibersihkan. Selanjutnya kita tes jika memasukkan data yang salah atau password salah. Enter the correct password. Selanjutnya jika kita save data yang kosong, maka akan tertuliskan your data has been saved. Data kosong. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam presentasi tersebut, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.